Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan kesengsaraan Yesus Kristus di minggu yang ke-6 ini. Kita membaca Alkitab dalam kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan, Minggu Sengsara yang ke-6 merenungkan tentang penderitaan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Penyaliban pada zaman kuno merupakan penghukuman yang biasa bagi para penjahat dan dimaksudkan untuk mempermalukan mereka di depan umum. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Si terhukum akan diikat dengan tali atau dipaku di kayu salib yang bentuknya seperti huruf T. Yang disalib adalah biasanya penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak. Setelah dijatuhi hukuman mati, terhukum akan memanggul kayu palang salibnya. Sebelum disalib, terhukum dipukuli dan pakaian ditanggalkan. Kemudian ia diikat di kayu salib dengan tangan terentang. Nah, posisi yang menyakitkan ini membuat terhukum sulit bernafas dan bisa saja ia segera mati, justru karena kehabisan nafas. Nah, Yesus dianggap bersalah karena melanggar hukum Yahudi. Yesus dituduh merencanakan pemberontakan melawan pemerintah Roma, yakni dengan membiarkan dirinya dijuluki Raja orang Yahudi. Maut dikalahkan oleh Allah. Ia membangkitkan Yesus dari kematiannya. Karena itu salib menjadi simbol kuasa Allah dalam mengampuni dosa dan memberi hidup baru bagi manusia.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dilepaskan dari salib Kristus. Selama hampir 2000 tahun perjalanan sejarah gereja, salib Kristus terus diberitakan sebagai pusat pemberitaan gereja, bahwa Yesus Kristus telah disalibkan dan mati untuk keselamatan orang berdosa. Melepaskan diri dari salib Kristus akan berarti membuang hakikat atau esensi terdalam dari kekristenan itu sendiri. Itulah salib Kristus terus diajarkan dan diberitakan oleh gereja sampai sekarang. Namun demikian, salib Kristus bukan hanya menjadi pusat pewartaan gereja di sepanjang abad, tetapi sekaligus menunjukkan kekejaman yang begitu mengerikan dari proses pengadilan dunia, dan kekejaman tersebut harus dialami oleh Tuhan Yesus. Hal ini sangat penting direnungkan setiap orang percaya, mengingat panggilan Yesus kepada semua orang yang mau mengikutinya, yakni untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Setiap orang percaya harus menyadari harga diri menjadi pengikut Kristus dan penderitaan yang harus ditanggung dalam mengikut Dia. Inilah yang menjadi dasar dari tema perenungan di sepanjang Minggu Sengsara yang ke-6 ini, yaitu salib Yesus dan kekejaman dunia. Penderitaan dan penyaliban Yesus dikisahkan oleh keempat Injil, termasuk Injil Markus. Sesudah Yesus diadili, Injil Markus menyebutkan kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Yesus dibawa dari gedung pengadilan keluar untuk disalibkan, dan Ia membawa salibnya sendiri. Dalam perjalanan, seorang yang bernama Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dalam proses penyaliban, yakni bahwa seseorang yang lain harus membawa salib dari orang yang akan disalibkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Yesus sendiri telah terlalu lemah fisiknya untuk membawa salib tersebut. Sesudah Ia disesah, yakni dicambuk dan dihajar di gedung pengadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempat Yesus dibawa untuk disalibkan adalah Golgota. Sangat penting bagi orang Yahudi dan orang Romawi bahwa tempat eksekusi berada di luar kota. Golgota adalah sebuah bukit kecil di mana banyak penyaliban dilakukan, sebagaimana arti dari namanya, yakni tempat tengkorak. Nah, kitab Markus memberikan penjelasan, menyebutkan bahwa serdadu-serdadu memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Ia menolaknya. Dalam tradisi Yahudi, pemberian anggur dalam proses penghukuman seseorang dapat menunjukkan pernyataan belas kasihan terhadap orang yang dihukum, yakni untuk sedikit meringankan penderitaannya. Namun apa yang dilakukan para serdadu yang menawarkan kepada Yesus anggur bercampur mur tersebut lebih menunjukkan pada tindakan mengolok-olok Yesus yang mereka sebut sebagai Raja orang Yahudi. Demikian juga penginjil Lukas sendiri menambahkan bahwa anggur bercampur mur tersebut adalah anggur asam. Mereka kemudian menyalibkan Yesus. Di dalam kalimat singkat ini, pembawa berita tentang Markus yang telah memahami betul apa artinya bahwa Yesus mereka salibkan, sebagaimana ditunjukkan
dalam Injil yang lainnya bahwa Yesus dipakukan di kayu salib, baik tangan maupun kakinya. Para serdadu juga membagi pakaiannya dengan membuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Sesudah mengenakan pakaian kepadanya, ketika selesai mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya di Golgota. Seorang penulis akhirnya abad kedua Masehi, yaitu Artemidorus Daldianus, menyebutkan bahwa praktik penyaliban Romawi dilakukan dengan menyalibkan seseorang secara telanjang. Walaupun hal ini diperdebatkan, namun besar kemungkinan bahwa pemerintah Romawi membuat pengecualian kepada orang Yahudi dengan membiarkan orang yang terhukum tetap menggunakan cawat. Bagaimanapun juga, pakaian Yesus yang ditanggalkan dan dibagi dengan cara diundi hendak menunjukkan betapa dia begitu direndahkan dan dipermalukan, sekaligus menggenapi nubuat dalam Mazmur 22 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu Markus memberikan catatan mengenai orang-orang yang menghujat Yesus, yaitu mereka yang menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Apa yang dilakukan orang-orang ini sekaligus adalah penggenapan dari Mazmur 22 ayat 8. Kelompok kedua adalah imam-imam kepala yang bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang menuduh Yesus melakukan penghujatan dan membawanya kepada Pilatus. Mereka mencela Yesus. Dan kelompok yang ketiga adalah kedua orang yang disalibkan bersama dia. Hal ini menunjukkan betapa Yesus direndahkan di atas kayu salib, sebab kedua penjahat pun menghina dan mencela dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita mau merenungkan tentang penderitaan Yesus Kristus? Panggilan setiap orang percaya adalah panggilan untuk menderita bersama Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Filipi 1 ayat 29. Hal ini menjelaskan bagaimana seharusnya setiap orang percaya menjalankan hidupnya setiap hari, bukan hanya di tengah-tengah keluarga dan kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Yesus yang disalibkan bukan hanya menanggung penderitaan yang demikian kejam, namun ia sendiri telah direndahkan dan dipermalukan sedemikian rupa. Di minggu sengsara yang ke-6 ini, kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan yang menjadikan salibnya sebagai pusat kehidupan, seharusnya menjalani kehidupan dalam kesediaan untuk menderita bagi Kristus. Karena itu, bagaimana kesediaan kita merendahkan diri dan bertindak sebagaimana Yesus bertindak ketika menghadapi orang-orang yang merendahkan dirinya, bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyatakan kebaikan
kepada mereka yang berbuat jahat. Nah, di tengah hidup berbangsa dan bernegara, maka kita hendaknya saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk menyapa dengan penuh kasih dan bertindak untuk saling menguatkan dan menolong di tengah-tengah menghadapi berbagai tantangan dan problema dalam kehidupan di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa gereja Tuhan hadir di tengah-tengah rakyat dan bangsa Indonesia untuk membawa damai dan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.